Sekitar jam 8 malam, ada seorang pemuda yang tiba-tiba saja tuh lari keluar kamar kosnya. Dia teriak-teriak ketakutan dan pemuda ini dalam keadaan telanjang bulat. Pemuda ini terus teriak-teriak minta tolong sampai penghuni kos yang lain semuanya keluar dan mereka kaget. Mereka coba menangkap pemuda ini, tapi waktu dicoba ditenangkan, pemuda ini tiba-tiba muntah-muntah hebat dan gak lama kemudian dia pingsan. Penghuni kos kemudian menelpon rumah sakit dan kemudian ada ambulans yang datang menjemput pemuda ini dan dibawa ke rumah sakit untuk diperiksa. Apa yang sebenarnya terjadi? Ternyata kamar kos yang ditempati oleh pemuda itu terkenal angker dan katanya berhantu. Saking angkernya gak ada satupun penghuni yang mau menempati kamar kos tersebut karena ada banyak cerita menyeramkan tentang kamar itu. Pemuda ini konon sering diganggu oleh hantu penghuni kamar kos itu. Sampai akhirnya dia gak tahan dan dia melakukan hal-hal yang aneh. Tapi ternyata ada hal lain yang perlu diketahui kepada pemuda itu. Kenapa dia berteriak ketakutan dalam keadaan telanjang bulat. Dan betul-betul dia kelihatan panik dan sampai muntah-muntah tadi. Dan ini adalah cerita lengkapnya. Halo, saya Dr. Stefani. Saya seorang dokter spesialis forensik dan saya belajar dari yang mati. Ada sebuah bangunan kos yang terdiri dari beberapa kamar, di mana ada salah satu kamarnya itu terkenal angker. Saking angkernya katanya itu gak ada satupun orang yang betah menghuni kamar itu lebih dari 1 bulan. Setiap kali ada yang menyewa dalam waktu 1-2 minggu. Kadang-kadang orang yang menyewa kamar kos itu lebih milih udahlah kehilangan uang sewa kos pun gak apa-apa. Karena mereka udah gak tahan lagi dengan keangkeran kamar kos itu. Karena siapapun yang menempati kamar kos itu sering diganggu oleh hantu atau entitas yang menempati ruangan kos tersebut. Dan bahkan menurut keterangan beberapa penghuni kos di situ, mereka tuh sering mendengar ada suara-suara aneh dari kamar tersebut, terutama itu dari bagian atapnya. Mereka mendengar ada suara berdesis dan ada suara seretan itu di lantai dan juga di plafonnya. Waktu dilihat kamar kos ini sebenarnya ya kondisinya kurang kondusif ya untuk dijadikan tempat tinggal. Karena kamar kos itu ya hawanya lembab, dingin dan juga gak bersih, banyak sekali debunya. Suatu hari ada seorang pemuda dari luar kota, dia pindah ke kota itu untuk kuliah. Dia cari-cari tempat kos sampai akhirnya dia menemukan ada satu kos yang disewakan dengan harga murah dan letaknya itu dekat dari kampusnya. Pemuda itu seneng nih, dia ngerasa wah akhirnya saya dapat nih satu kamar kos yang ideal lah. Udah harganya murah, tempatnya strategis. Jadi pemuda yang menempati tempat ini dia kan masih mahasiswa baru, dia masih polos, apalagi dia datang dari luar kota. Waktu dia datang, dia langsung ambil kamar kos itu. Nah, waktu dia mulai menempati kamar kos itu, beberapa tetangganya itu sempat nanya, "Mas, kok berani sih menyewa kamar ini? Kan gak lihat itu, kan kamarnya katanya serem banget." Pemuda ini bilang, "Gak apa-apa kok, buat saya sih yang penting ini cukup bersih, tinggal dibersihin sedikit aja, udah cukup enak buat ditempati kok." Emang pemuda ini dikenal sebagai orang yang ramah oleh teman-teman kosannya. Dia sering ngobrol juga ya, sifatnya juga baik. Misalkan ada tetangga yang perlu bantuan, dia gak segan-segan membantu. Nah, baru seminggu dia tinggal di kosan itu, barulah si pemuda ini mulai merasakan ada gangguan-gangguan dan dia curhat ke teman-teman kosannya. Dia bilang, "Saya tuh kok sering dengar ya ada suara-suara aneh dari plafon langit-langit kosan saya. Suaranya tuh kayak mendesis dan kadang-kadang tuh kayak ada suara merayap, kayak benda diseret-seret gitu." Nah, kata teman-temannya tuh kan Mas, apa kami bilang, kami dulu juga heran kok masih berani ya tinggal di kamar yang angker itu. Udah deh kok saya jadi Mas ya, lebih baik tuh saya pergi aja, saya cari kosan lain.
Tapi si pemuda ini juga mikir, saya itu baru tinggal di sini seminggu loh. Kalau misalkan saya pindah, belum lagi nanti saya mesti pindahin barang-barang saya. Saya cari kosan lain yang mungkin letaknya nggak strategis. Belum lagi saya kehilangan uang yang sudah saya setorkan ke ibu kos saya. Selain itu si pemuda ini bilang, saya tuh nggak tega misalkan saya minta uang tambahan dari orang tua saya di kampung. Udahlah, kalau misalkan gangguannya cuma sebatas suara-suara kayak gini, saya masih bisa tahan kok, kata si pemuda ini. Walaupun kata salah satu tetangganya, ya udah deh mas, misalkan mas mau kekeh nih bertahan di situ, kami nggak bisa nanggung ya, karena ada gosip loh mas. Kalau suara-suara itu kayak jin pesugihan yang kemungkinan itu dipelihara oleh ibu kos. Meskipun begitu, si pemuda ini tetap bertahan. Dia ingat dia harus tetap kuliah dan enggak menyusahkan orang tuanya di kampung. Karena itu, dia tetap bertahan di kamar kos itu. Tapi lama-kelamaan, kejadian aneh yang dialami oleh pemuda ini makin parah, sampai dia betul-betul enggak tahan. Dan kejadian aneh itu terjadi 3 hari berturut-turut. Seperti yang sudah saya ceritakan tadi, pemuda tadi tiba-tiba saja berlari dalam keadaan telanjang bulat. Dia sempat pingsan dan dibawa ke rumah sakit oleh ambulan. Sampai di rumah sakit, setelah dia sadar, pemuda ini tuh dalam keadaan panik, dia nangis, dia ketakutan. Dia cerita ke dokter kalau dia sudah diganggu oleh hantu yang ada di kamar kosannya. Setelah ditenangkan pelan-pelan, pemuda ini mulai cerita apa yang dia alami selama 3 hari terakhir sebelum dia berlari telanjang keluar kamarnya. Jadi hari pertama, pemuda ini ya beberapa jam setelah dia makan malam, dia merasa tuh ada suara gedoran itu dari pintu kamarnya. Kayak ada yang gedor-gedor gitu, keras sekali. Dia heran, ini siapa ya? Kok penghuni kos, kok gedornya tuh kayak orang marah. Waktu dia buka pintunya, pemuda ini kaget setengah mati. Waktu dia lihat di depannya itu bukan manusia. Dia ngelihat ada sesosok makhluk yang kalau dideskripsikan itu seperti kerbau yang badannya manusia dan matanya kerbau itu nyala merah ngeliatin dia. Waktu itu si pemuda ini buru-buru banting pintu, dia lari ke tempat tidur, dia ambil semua, dia tutupi wajahnya. Dia gemeteran, tapi dia dengar kok ada suara langkah kaki. Makin lama makin dekat. Dengan separuh ketakutan dia gemeteran, dia coba ngintip dari balik selimut. Dan ternyata dia ngelihat kalau makhluk itu tuh jalan makin dekat dan lama-lama tuh ada di samping tempat tidurnya. Terus makhluk itu megang kaki si pemuda ini. Dan makhluk itu kayak mau narik kakinya tuh sampai ke langit-langit. Pemuda ini cuma bisa pasrah karena pada saat itu dia mau teriak minta tolong, suaranya sama sekali nggak keluar. Dengan sisa-sisa kesadarannya, pemuda ini cuma bisa baca doa seadanya sambil menangis ketakutan. Dan kemudian kata pemuda ini, saya tuh ngerasa kayak kaki saya tuh digantung di langit-langit kamar oleh makhluk yang kayak monster ini tadi. Kepala saya tuh berada di bawah, kaki saya tuh tergantung di atas, saya nggak tahu berapa lama. Tiba-tiba aja tuh saya udah semuanya gelap, saya nggak ingat apa-apa. Dan kemudian begitu saya sadar tuh samar-samar saya dengar suara azan subuh. Dan itu waktu hari pertama tuh. Nah, gangguan ini semakin parah di hari kedua. Hari kedua itu saya tuh sedang ngerjakan tugas kuliah. Selagi tenang-tenang, terus tiba-tiba itu saya ngerasa tuh, loh kok layar laptop saya ini gambarnya aneh. Yang tadinya menampilkan tugas saya, tiba-tiba tuh menunjukkan tuh ada kayak makhluk aneh. Makhluknya itu kayak seperti wanita, wajahnya tuh serem sekali. Wajahnya hancur, matanya itu tuh gak ada bola matanya. Cuman rongga kosong begini aja, berdarah-darah. Rambutnya tuh benar-benar kayak sadako gitu keluar begini di depan wajahnya. Dan katanya si makhluk ini itu keluar dari laptopnya, tangannya terjulur dan seakan-akan menyekik si pemuda ini. Dengan ketakutannya pemuda ini langsung buru-buru dia tutup laptopnya, tapi dia dengar suara perempuan itu terus kayak suara ketawa. Makin lama makin jelas dan suaranya itu dari belakang lehernya si pemuda ini. Dia sama sekali gak berani menengok, dia cuma diam, kaku, dia duduk di depan meja belajarnya itu sampai ngerasanya tuh nafasnya tuh udah gak bisa keluar lagi. Sampai tiba-tiba dia ngerasa badannya terpental di tempat duduk.
Dia coba tenangkan dirinya, dia jatuh ke lantai, tapi tiba-tiba itu suara cekikan itu makin kedengaran. Dan ternyata waktu dia lagi terbaring di lantai itu, wajah si perempuan itu tiba-tiba di depan wajahnya dia. Dia menyeringai gitu si perempuannya kan. Terus sambil dia bilang, ayo sini, ikut saya aja yuk jadi penghuni rumah ini. Pemuda itu teriak setengah mati tapi suara itu gak ada yang keluar. Dia coba tutup matanya tapi setiap kali dia tutup mata, wajah perempuan itu masih di depan wajahnya. Dan masih perempuan itu berkali-kali bilang, ayo sini, ikut saya aja yuk. Dan kemudian lagi-lagi seperti hari pertama, pemuda itu tiba-tiba pingsan dan ketika dia sadar, di luar itu sudah pagi hari dan langit sudah terang. Pemuda ini sebenarnya udah gak tahan, tapi dia coba ya kuat-kuatin diri karena lagi-lagi tadi kalau misalkan dia menyerah, dia kan otomatis harus cari kosan baru. Dia gak tega minta uang ke orang tuanya. Lagi-lagi ketakutan menyusahkan orang tuanya itu mengalahkan ketakutannya akan gangguan gaib yang dia alami. Nah, hari ketiga inilah puncak dari segala ketakutan dari si pemuda ini. Karena di hari ketiga ini ada satu kejadian yang benar-benar sampai menghebohkan penghuni kosan lain dan juga warga sekitar. Jadi waktu si pemuda ini selesai makan malam, tiba-tiba dia ngerasa kok lampu kosannya itu kayak nyalanya tuh berubah, nyala mati, tiba-tiba mati. Dan ketika menyala lagi, sekelilingnya itu sudah banyak sekali hantu yang wajahnya tuh seram sekali. Ada berbagai macam hantu tuh katanya ada di situ, mulai dari pocong, kuntilanak, makhluk yang berkepala kerbau tadi, semuanya tuh ngelilingin dia. Dan mereka tuh semua bilang, kami ingin nyawa kamu. Si pemuda ini tuh sempat melihat jam. Dia kira itu sudah sekitar ya mungkin lewat tengah malam lah. Tapi waktu dia lihat jam, dia tuh ngeliat masih jam 8 malam. Sebenarnya belum terlalu malam itu kejadiannya. Nah, yang dia rasakan saat itu dia gak bisa bergerak. Dan makhluk-makhluk itu semakin dekat. Dan makhluk itu tuh kayak mau nyabik-nyabik badannya dia. Tapi pada saat si makhluk itu megangin, narikin bajunya tuh robek sampai akhirnya telanjang bulat. Dia kemudian ngerasa badannya sudah bisa digerakkan dengan sisa kekuatannya. Pemuda lari minta tolong keluar dari kosannya. Kata pemuda itu, waktu dia lari keluar kosannya, makhluk-makhluk itu masih ngikutin dia dari belakang. Dan setelah itu si pemuda ini tidak ingat apa-apa lagi. Seluruh kejadian itu diceritakan oleh si pemuda ini di rumah sakit setelah dia selesai ditangani oleh para petugas kesehatan. Beberapa kali saya dari cerita ini dia sempat hampir pingsan, tapi untungnya saat itu dia mendapatkan pertolongan medis yang tepat. Ada seorang dokter yang melakukan observasi. Dia cek urin, cek darah dari si pemuda ini. Karena menurut pendapat si dokter ini, kok pemuda ini kayak halusinasi ya? Tapi kan dari keterangan teman-temannya tadi, pemuda ini orangnya baik. Terus juga gak ada tanda-tanda dia kecanduan ya zat-zat berbahaya. Sampai akhirnya beberapa petugas medis minta tolong oleh pihak yang berwenang dan dibantu oleh pemuka agama setempat untuk mengecek kosan si pemuda tadi, kamar kosnya. Ya misalkan ini keadaan medis ya berarti kan harus menunggu hasil cek labnya tadi. Tapi sementara itu gak ada salahnya kalau dicari tahu nih kira-kira apa sih penyebab dari gangguan si pemuda ini. Dan setelah dilakukan penyidikan, ditemukanlah ada hal menarik dari hasil penyidikan pihak yang berwenang. Jadi dari keterangan yang bisa didapat dari si pemuda tadi, gangguan yang dialami itu selalu terjadi di malam hari dan belum terlalu malam. Biasanya antara jam 7 sampai jam 8. Dan selalu terjadi setelah si pemuda ini selesai makan malam. Waktu pihak yang berwenang datang, mereka melakukan olah TKP di kamar kosan pemuda itu. Mereka menemukan ada satu kantong berisi cemilan keripik di kamar pemuda ini. Sementara itu, ya dokter melakukan pemeriksaan darah dan urin dan juga pengecekan dari keripik jamur yang ditemukan di kamar pemuda tersebut. Dan akhirnya didapatkan kalau pemuda tersebut ternyata sudah mengonsumsi keripik jamur yang bisa menyebabkan halusinasi.
Jadi si jamur tadi itu memang terkenal sebagai jamur yang mengandung zat halusinogen. Dan efek halusinogen ini yang kemudian menyebabkan si pemuda ini itu kemudian berhalusinasi dan seakan-akan dia diganggu oleh hal-hal gaib. Gimana hal tersebut bisa terjadi? Nah, ini penjelasan medisnya. Jadi keripik jamur tersebut terbuat dari jamur psilocybin atau kita kenal dengan nama jamur ajaib magic mushroom. Nah, jamur ini begitu kita konsumsi, zat psilocybin tadi akan dimetabolisme di hati berubah jadi psilosin. Nah, psilosin ini nanti akan mempengaruhi otak dan menyebabkan peningkatan kadar kimia otak yang namanya serotonin. Mungkin beberapa dari teman-teman udah tahu kalau serotonin ini dikenal sebagai hormon rasa senang. Nah, makanya jamur ini tuh sering banget disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Atas dasarnya kan meningkatkan serotonin, berarti bisa menyebabkan gembira dong. Berarti kan efeknya bagus. Padahal stimulasi serotonin yang berlebihan itu juga menyebabkan beberapa efek yang benar-benar ya justru mengganggu kinerja otak. Orang-orang kan menganggap nih jamur ini menyebabkan gembira, bisa meningkatkan kinerja otak. Padahal beberapa penelitian di jurnal kedokteran menunjukkan yang namanya stimulasi serotonin yang berlebihan ini justru malah akhirnya menghambat jalur kimia dan bahkan aliran darah di beberapa bagian otak. Efeknya ya seperti pemuda tadi alami, mulai halusinasi, paranoid. Kadang-kadang orang ini tuh seolah-olah merasa kayak mereka tuh berada di dunia lain. Efeknya sampai sengeri itu. Nah, beberapa orang tuh sering berargumen, jamur ini kan gak menyebabkan kematian, cuma menyebabkan orang halusinasi, orang senang-senang, seolah-olah melihat segala sesuatu. Tapi jangan salah, jamur ini bisa menyebabkan kematian. Karena kematian itu terjadi kalau orang yang berada dalam pengaruh zat ini, dia sampai melakukan hal-hal berbahaya. Di awal tahun ini pernah ada kejadian, ada seorang perempuan setelah dia membaca efek jamur psilocybin ini tadi, dia memutuskan untuk menggunakan jamur ini agar dia bisa merasa senang. Nah, perempuan ini sebenarnya punya riwayat depresi. Dia ngeliat, oh kan kalau misalkan depresi itu berarti saya kekurangan serotonin. Nah, jamur ini bisa menstimulasi serotonin. Berarti efeknya bagus dong buat saya. Itulah bahayanya kita mencari info setengah-setengah apalagi dari internet. Perempuan ini gak mencari info secara lengkap terkait efek samping dari jamur ini. Dia main makan jamur itu aja dan dalam keadaan halusinasi itu dia masuk ke mobilnya dan dia menyetir dengan kecepatan tinggi. Sudah bisa ditebak mobilnya mengalami kecelakaan dan perempuan ini sempat cacat dan cacatnya tuh gak main-main. Dia lumpuh dari bagian leher ke bawah selama kurang lebih 3 bulan sebelum akhirnya perempuan ini meninggal dunia. Jamur ini biasa tumbuh dari kotoran binatang dan efeknya itu dikenal memang efeknya memabukkan. Dan jika diteruskan, efek jangka panjangnya ini nggak main-main. Bisa menyebabkan kekacauan pada kimia otak sampai daya pikir orang itu terganggu. Bisa jadi orang itu jadi ODGJ. Nah, bisa juga terjadi kerusakan pada organ-organ tubuh. Bisa jadi juga orang itu sampai berpikir mengakhiri hidupnya sendiri. Dan pada kasus pemuda tadi, setelah dilakukan cek darah dan urin, sudah bisa ditebak ditemukan adanya psilosin di darah dan urin si pemuda tadi. Nah, sementara kan penyidik kepolisian ini masih coba nyari ini dari mana sih orang ini bisa mendapatkan keripik jamur yang terbuat dari jamur berbahaya ini. Dan temuan mereka benar-benar tidak diduga-duga. Waktu pihak yang berwenang mewawancarai pemuda ini, katanya dia sama sekali tidak tahu kalau keripik jamur yang dia makan itu terbuat dari jamur yang sebenarnya berbahaya untuk dikonsumsi. Kata pemuda tadi, saya dapat keripik ini itu dari orang tua saya. Mereka ngirimin saya keripik ini dari kampung. Nah, gak lama kemudian ya kedua orang tua si pemuda ini datang dan mereka ditanya oleh pihak yang berwenang. Dan kedua orang tua pemuda ini juga nggak tahu kalau keripik yang mereka kirim untuk anaknya itu ternyata mengandung zat berbahaya. Dan waktu diberitahu kalau efeknya tuh udah seperti ini loh ke anak kalian, kedua orang tua pemuda ini sampai nangis. Mereka sangat merasa bersalah
Karena sebenarnya mereka itu cuma berniat mengirimkan makanan agar anak ini nggak kelaparan di kota lain. Nah, kedua orang tua si pemuda ini bilang kalau mereka beli keripik tadi itu dari pedagang kaki lima di pasar dekat tempat mereka tinggal. Dan pihak yang berwenang kemudian menelusuri pasar tempat kedua orang tua si pemuda tadi membeli keripik jamur tersebut. Mereka berhasil mendapatkan si penjual, dan si penjual ini pun akhirnya harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum. Dan setelah menjalani perawatan di rumah sakit, untungnya pemuda ini dapat terselamatkan nyawanya setelah mendapatkan perawatan yang baik oleh pihak medis. Nah, lalu apa kosan pemuda tadi? Itu benar kosan yang angker? Ya ternyata tidak. Setelah dilihat memang kosan tersebut itu memang lembab, kotor karena kamar kosan itu nggak pernah terurus. Dan bahkan waktu dilakukan pembongkaran, dibersihkan, di atas lotengnya itu di plafonnya, di baliknya ternyata ada sarang ular. Nah itu suara dan bunyi-bunyian misterius yang sering didengar oleh penghuni kos. Itu ada suara binatang kecil yang dimakan oleh ular-ular di atas loteng. Dan bahkan ular-ular tersebut sampai berkembang biak, sampai jumlahnya itu ada sekitar 20-an, dan semuanya itu ada di atas loteng kosan. Akhirnya pihak kos-kosan memutuskan untuk merenovasi ulang rumah kosannya. Dan setelah akhirnya diperbaiki, gangguan gaib itu pun otomatis hilang. Dari kasus tadi kita bisa belajar ya, kalau kita gak boleh terlalu cepat memutuskan satu hal itu sebagai hal yang mistis dan tidak dapat dijelaskan dengan akal atau logika. Semua hal itu harus dicari dulu, dicek dulu secara logika dan akal sehat. Ini ada penjelasan logisnya nggak? Jangan apa-apa mistis. Tapi lagi-lagi, kepercayaan terhadap hal-hal mistis itu adalah pilihan masing-masing. Tapi berlogika dan bersikap bijak adalah hal yang harus kita lakukan senantiasa. Saya harap teman-teman selalu bisa bersikap dan berpikir sesuai dengan kapasitas kita sebagai manusia yang baik. Terima kasih sudah menonton video saya. Silakan like, share, dan subscribe.